Masih kembali belajar tentang sejarah raja-raja Israel. Kemarin kita belajar di 2 Tawarikh pasal 33. Sekarang kita akan lanjutkan di pasal 34, tentu saja dalam program Bible Everyday. Kita akan belajar tentang Yosia. Siapa Yosia? Yosia adalah anak daripada Raja Amon. Dan Raja Amon adalah anak daripada Raja Manasye yang kemarin kita pelajari sama-sama. Hizkia baik melahirkan Manasye yang jahat. Manasye yang jahat melahirkan Amon yang tidak kalah jahat seperti ayahnya. Kalau Anda baca di pasal sebelumnya, kejahatan Amon juga luar biasa. Tetapi menariknya, raja yang jahat seperti Amon itu bisa melahirkan atau digantikan Raja Yosia yang hidupnya bertolak belakang daripada ayahnya. Hosea adalah raja yang dia berbalik kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bahkan Alkitab di dalam 2 Raja-Raja menulis, dalam hal berbalik kepada Tuhan, tidak ada raja seperti Raja Yosia. Jadi dalam hal pertobatan, dalam hal mengubah keadaan dari buruk menjadi baik, tidak ada raja seperti Yosia. Dia raja yang hebat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi yang lebih hebat dari semuanya itu menurut saya adalah ini. Dan ini yang akan kita pelajari. Kalau Anda baca ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekarang perhatikan ayat ketiga. Pada tahun ke-8 dari pemerintahnya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahat, dan patung-patung tuangan. Ini akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Dia menjadi raja ketika usia 8 tahun. Dan di 8 tahun pemerintahannya, artinya Yosia berumur 16 tahun, dia melakukan banyak gebrakan yang luar biasa. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, menghidupkan kembali pusat penyembahan kepada Allah Israel. Tidak heran pemerintahannya cukup lama, 31 tahun. Masih muda, Alkitab bahkan menulis muda belia, artinya masih sangat-sangat muda. Tapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan gebrakan yang luar biasa di Israel, sehingga pertobatan besar-besaran terjadi di Israel. Hari ini sangat penting buat Anda anak-anak muda. Tidak peduli Anda masih sangat muda, Anda mungkin masih remaja, tetapi kalau engkau buka hatimu untuk Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu dengan cara yang mengagumkan, dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Masa muda tidak seharusnya membuat kita semuanya minder, karena seolah-olah hal-hal yang besar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Janganlah berpikir demikian. Paulus pernah menulis kepada Timotius, janganlah dan jangan biarkan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, dalam iman, dan dalam segala hal. Muda bukan berarti kita tidak bisa berbuat banyak dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru masa muda adalah masa kesempatan untuk kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk lakukan banyak hal yang kita tahu semuanya akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang. Saya bersyukur, saya ditangkap Tuhan, saya bertobat ketika saya masih sangat muda. Saya melayani Tuhan ketika saya masih sangat muda. Dan saya bersyukur tidak sia-sia saya menyerahkan masa muda saya bagi Kristus. Karena justru di masa dimana saya masih punya banyak waktu, kekuatan, energi, kreativitas, ketika saya serahkan semuanya untuk Tuhan, dan Tuhan bisa pakai semuanya itu mendatangkan banyak berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, buat Anda yang masih muda, jangan berkecil hati.
Coba tengok apa yang ada padamu. Yosia masih muda, tapi dia melakukan banyak hal hebat. Apa yang ada padamu? Potensi apa yang kamu punya? Kreativitas apa yang kamu punya? Keahlian apa yang kamu punya? Fokus dan pikirkan, hal yang seperti ini aku bisa lakukan apa untuk memuliakan Tuhan. Ingat, apa yang kau kerjakan buat Tuhan di masa mudamu tidak akan pernah sia-sia. Saya bersyukur di titik ini saya mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan, dan jalan hidup saya hingga hari ini saya sangat mensyukuri. Tapi saya sadar akan satu hal, semua yang saya nikmati hari ini tidak bisa lepas dari apa yang saya lakukan di masa muda saya dulu. Sehingga saya tidak pernah menyesal saya menyerahkan masa muda saya bagi Kristus. Lalu kemudian buat kita orang tua, ajar dan didik anak kita di masa muda mereka untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, untuk dekat dengan Tuhan. Saya tahu masa muda adalah masa yang cukup sulit, masa perubahan yang mana banyak orang Kristen terhilang di masa muda ini. Tapi tugas kita orang tua, kenalkan Kristus, bawa mereka kepada Kristus, support mereka kalau mereka haus akan Tuhan, kalau mereka rindu pelayanan, dukung mereka. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Keteladanan Yosia yang masih muda menjadi berkat buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Tuhan berkati.